Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 5, subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 61. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan pada halaman 61 dengan judul Gusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, adik-adik, berdasarkan teks di atas, mari kita menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 62 secara bersama-sama. Nomor 1. Apa prestasi yang Gusnadi Wiyoga? Prestasi dari Gusnadi Wiyoga adalah mendapatkan medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Nomor 2. Apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Usaha yang dilakukan Yoga untuk meraih prestasi itu yaitu Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Nomor 3. Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Jelaskan jawabanmu. Sikap baik yang dimiliki oleh Yoga diantaranya adalah mau bekerja keras, tekun belajar, dan bersemangat untuk meraih prestasi. Nomor 4. Apakah sikap Yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Sikap Yoga tersebut jelas mencerminkan sila kelima Pancasila karena Gusnadi mau bekerja keras. Adik-adik kelas 4 yang hebat, salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah bekerja keras. Sikap ini sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut.
yaitu adil bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Perhatikan lambang sila kelima tersebut, yaitu berupa padi dan kapas. Nah, adik-adik hebat, amati simbol di atas, kemudian jelaskan arti dan simbol tersebut pada halaman 63. Padi dan kapas melambangkan sila 5 Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima. Kemudian, apa hubungan simbol dengan maknanya? Hubungan simbol dengan maknanya yaitu padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia. Padi melambangkan kebutuhan dasar untuk makanan pokok dan kapas kebutuhan dasar sandang. Lambang ini bertujuan memberikan kebutuhan dasar setiap bangsa Indonesia secara merata dan adil. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 64. Bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan bersama kelompokmu. Nomor 1. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Jelaskan jawabanmu. Ya, Edo bersikap adil dengan membagi pekerjaan ke seluruh anggota kelompok. Nomor 2. Apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan jawabanmu. Sikap Edo mencerminkan sila kelima Pancasila, yang salah satunya adalah bersikap adil. Nomor 3. Apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Yang akan terjadi yaitu jika tugas tidak dibagi secara adil, maka ada anggota yang menerima tugas sangat banyak dan ada yang tidak kebagian tugas. Selanjutnya, sikap apa lagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Cari dan diskusikan dengan temanmu. Di sini kakak akan memberikan contoh beberapa sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Di antaranya, gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang yang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Berikutnya, murah hati dalam menolong orang yang membutuhkan, menghormati dan menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Adik-adik yang hebat, para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Kusnadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saatnya kamu bersama teman-temanmu untuk berlatih menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Tambahkan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok. Kemudian mintalah pendapat temanmu. Apakah saat kamu bernyanyi tinggi rendah nada sudah sesuai? Apakah tempo juga sudah sesuai? Mintalah pendapat dan saran dari temanmu. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.